Di makam umum Dusun Sawu, Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, terdapat makam kuno sepanjang kurang lebih 10 meter. Dilihat dari bentuk nisan, arah membujur utara selatan, serta letaknya yang berada di area pemakaman Islam, diduga makam tersebut makam seorang Muslim. Masyarakat sekitar menyebut makam itu adalah makam Raden Sawung Galing. Lalu, siapakah sebenarnya Raden Sawung Galing? Suatu hari, Adipati Jayanggrana dari Kadipaten Pat, Surabaya, berburu ke hutan untuk melepas kepenatan. Di sebuah sungai dekat pemukiman, sang Adipati bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Dewi Sangkrah. Keduanya lalu berkenalan, jatuh cinta, dan menikah. Ketika Dewi Sangkrah hamil tua, Adipati Jayanggrana berpamitan untuk kembali ke Kadipaten Surabaya untuk menjalankan tugasnya sebagai Adipati. Sebelum berpamitan, Adipati memberikan kain cinde sebagai cindera mata serta penanda. Adipati Jayanggrana juga berpesan jika anaknya terlahir sebagai laki-laki agar diberinya nama Joko Bre. Tak lama kemudian, Dewi Sangkrah melahirkan anak laki-laki dan memberinya nama Joko Bre. Bocah itu dididik ilmu kanuragan dan keahlian memanah oleh sang kakek. Menginjak remaja, Joko Bre gemar sekali mengadu ayam. Ayamnya yang berbulu kuning diberi nama Wiring Kuning, dan karena selalu diberi makan dengan buah galing, maka diberi nama Sawung Galing. Sawung dalam bahasa Jawa bermakna ayam. Akan tetapi, meski ayamnya selalu menang saat diadu, Joko Bre sering bersedih karena seringkali diolok-olok tidak memiliki ayah. Ketika remaja, sang ibu memberinya tahu jika ia adalah putra seorang adipati. Sang ibu kemudian menyuruhnya untuk menemui sang ayah di Kadipaten Surabaya. Sesampai di Kadipaten Surabaya, Adipati Jayanggrana memeluk putranya itu. Sang Adipati tak ragu karena nama dan kain yang dibawa oleh Joko Bre merupakan bukti yang cukup kuat jika ia memang putranya. Tetapi kedua saudara tiri Joko Bre, yaitu Sawung Grana dan Sawung Sari,
belum percaya jika Joko Beret juga putra ayah mereka. Mereka mengusulkan agar sang ayah menguji kesaktian Joko Beret dan ayamnya. Dan ternyata pemuda itu memang sakti, termasuk ayamnya yang dijuluki Sawung Galing. Di masa tua, Adipati Jayenggrana bermaksud mewariskan tahtanya kepada anak-anaknya. Akan tetapi, ia bingung tahta akan diwariskan kepada siapa. Patih Suderma mengusulkan agar Adipati menggelar sayembara memanah umbul-umbul, dan yang berhasil mengenainya berhak menjadi adipati. Kedua anak adipati, yaitu Sawung Grana dan Sawung Sari, juga mengikuti sayembara tersebut, namun gagal. Diam-diam, Joko Beret atau Raden Sawung Galing mengikuti sayembara tersebut dan memenangkannya. Dan ia pun akhirnya diangkat sebagai Adipati Surabaya, menggantikan sang ayah. Raden Sawung Galing kemudian menjadi Adipati Surabaya, bergelar Raden Mas Ngabehi Sawung Galing. Ketika dilangsungkan pesta pengangkatan Sawung Galing sebagai adipati, Sawung Grana, sang kakak tiri yang gagal menjadi adipati, bersekongkol dengan Belanda untuk membubuhkan racun pada minumannya. Hal itu diketahui oleh Adipati Cakraningrat dan ia menumpahkan minuman tersebut. Raden Sawung Galing marah, namun dapat diredam setelah Adipati Cakraningrat memberitahu jika ada racun di dalam minumannya. Sejak saat itu, Adipati Sawung Galing semakin keras dalam menentang Belanda. Adipati Sawung Galing atau Joko Beret dimakamkan di Desa Lidah Wetan atau Donowati, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Makamnya ditemukan warga pada tahun 1901. Lalu, makam siapakah yang berada di Dusun Sawu, Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan? Mengapa sosoknya tinggi besar, seakan beliau hidup beberapa abad setelah Nabi Adam? Benarkah ukurannya? Makam tersebut sepanjang 10 meter. Apakah sosok tersebut merupakan keturunan Nabi Adam pada periode awal? Jika demikian, sejak kapan tanah Jawa ini dihuni oleh manusia? Silahkan sampaikan pendapat serta analisa ilmiah Anda di kolom komentar.